Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri walul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, Dek, kita mulai kuliah IBK sore hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, insya Allah untuk sore hari ini kita akan melanjutkan review kembali begitu ya tentang sifat yang kita sudah simak teman-teman di 2 minggu yang lalu. Kalian sudah menyimak di sifat elektrik bahan ya. Nanti kita akan review kembali di hari ini dan kita akan lakukan latihan soal begitu Dek untuk di sifat elektrik bahan. Nah, untuk sifat elektrik bahan kajian teorinya tidak terlalu cukup banyak dan tidak terlalu relate begitu untuk di Tekim ya. Tidak seperti sifat mekanik dan nanti sifat thermal, karena di situ nanti ada beberapa perpindahan yang kita cukup tinjau cukup jauh begitu di Tekim, tapi untuk di elektrik tidak terlalu signifikan sehingga mungkin teman-teman nanti ada beberapa poin yang penting, nah itu yang nanti kita akan angkat sore hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke sifat mekanis bahan, teman-teman, kemarin baik IBK kelas A dan B saya sudah menyampaikan begitu latihan soal untuk sifat mekanis bahan yang profil dimensinya adalah silinder dan kubus begitu. Nah, sekarang ada satu soal lagi yang berkaitan dengan sifat mekanis bahan. Nah, ini nanti dia sifatnya dimensi dari bahannya adalah balok begitu teman-teman. Nah, dari sini saya minta untuk coba teman-teman buat dulu begitu ya. Dibuat dulu untuk soal yang diberikan di sini. Kita punya benda dengan dimensi balok 1 meter kali setengah meter kali 1/4 meter, diberikan gaya tekan searah sumbu Y, begitu, searah sumbu Y sebesar 250.000 Newton. Nah, teman-teman diminta untuk menentukan perubahan dimensi yang terjadi. Jadi LF ya, LF yang dihitung. Kalau semisal bahannya, kalau kemarin kan stainless steel, kemudian borosilikat gelas dan PP, kita sekarang bahannya baru lagi, molybdenum dan kemudian soda line glass dan nilon 66. Ini data elastisitasnya sudah saya tambahkan di sini modulus elastisitasnya. Silahkan coba teman-teman coba hitung. Mungkin setengah jam kita akan diskusikan soal ini karena sekali lagi sifat mekanis bahan akan sangat dipengaruhi oleh dimensi bendanya. Kalau kemarin kita sudah berbicara atau membahas di silinder dan kubus, dan sekarang insya Allah kita akan membahas di balok ya. Nanti silahkan perwakilan 3 orang bisa lakukan share screen untuk menjelaskan atau memperlihatkan cara kerja yang sudah di teman-teman buat begitu. Nah, di kelas Selasa minggu lalu sepertinya saya ingin mengingatkan bahwa 1 gigapascal itu adalah 10 pangkat 9 ya, Dik, 9 pascal gitu. Jadi 10 pangkat 9 1 gigapascal sama dengan 10 pangkat 9 pascal. Jadi kalau umpamanya 10 pangkat 3 itu kilopascal, 10 pangkat 6 megapascal, dan 10 pangkat 9 adalah gigapascal. Oke, jangan lupa ya, 1 gigapascal adalah 10 pangkat 9 pascal. Silakan dicoba dulu teman-teman, mungkin 15 menit ya. Insya Allah untuk stresnya nanti sama, cuma nanti untuk strain dan LF-nya yang berbeda di 3 bahan tersebut. Baik, silakan dikerjakan dulu. Sekali lagi, untuk menentukan sifat mekanis bahan yang harus teman-teman buat sebelum hitung adalah
menggambar profilnya ya, menggambar profil bendanya dan menggambar nanti arah F-nya dan karena profil benda dan arah F itu nanti akan menunjukkan A atau luas permukaan yang terkena gaya. Gitu, Dik. Silahkan dikerjakan dulu ya. Mungkin sampai jam 4 ya, kita nanti diskusikan untuk soal yang ini.
Oke, teman-teman, apakah ada yang sudah selesai untuk nomor 1, 2, ataupun 3? Mungkin untuk nomor 1 dulu, teman-teman ada yang mau raise hand untuk nanti presentasi, begitu untuk menyelesaikan untuk nomor 1. Belum ada? Oke, saya kasih waktu lagi aja ya. Masih sampai jam 4 untuk waktu yang teman-teman bisa pakai untuk hitung. Misi Bu, soalnya kelihatan hitam Bu. Sudah kelihatan, Dek? Sebentar, syok. Oke. Oke, Hanifah nomor 1 ya. Oke, untuk nomor 2 ada yang sudah coba raise hand ya teman-teman. Putri untuk yang nomor 2. Oke. Baik. Nanti nomor 2 ya, Put. Sekarang untuk yang nomor 3, ada yang sudah? Silakan untuk raise hand.
nomor 3. Sambil nunggu untuk yang nomor 3 ya, teman-teman, silahkan Hanifah bisa share screen untuk yang nomor 1. Sambil saya cocokkan yang punya saya ya. Silahkan Han. Oh ya, saya stop share dulu. Iya, Bu. Ibu sebelumnya kalau salah maaf ya, Bu. Ya, nggak apa-apa, Dik. Ini masih latihan kok, santai aja ya. Satu, 2, 3, 4 ya. 9-nya ada 4 ya. 0,4 kali 10. Oke, 9-nya ada 4 ya, Han ya? Iya, betul. Saya juga 0,2499996 meter. Oke, stresnya 500.000 Newton meter persegi, betul. Kemudian stresnya di 1,6 kali 10 pangkat minus 9. 1,6 ya 1562,5 kali 10 pangkat minus 9 bisa. Oke, terus strainnya. Oke, L0-nya ya. Oke, betul Hanifah, untuk yang nomor 1 seperti ini ya teman-teman yang lain. Jadi untuk prosedur gambarnya, begitu ya, prosedur gambarnya adalah seperti ini. Jadi kubus kan punya dimensi panjang kali lebar kali tinggi. Jadi 1 meter kali setengah meter kali 1/4 meter itu nanti di gambarnya adalah seperti ini. Jadi panjang, kemudian lebar, kemudian tinggi begitu ya. Kemudian karena F-nya 250.000 Newton ini ditekan ke bawah searah sumbu Y, maka dia akan ke bawah seperti ini. Sehingga A-nya akan yang tertuju begitu terhadap A adalah panjang kali lebar ya. Jadi A ini adalah panjang kali lebar, jadi 1 meter kali setengah meter, sehingga menjadi setengah meter persegi. Begitu, sehingga stresnya kita bisa hitung 250.000 dibagi setengah jadi 500.000 Newton per meter persegi. Kemudian untuk strain di sini kita dapatkan dengan cara membagi begitu ya, membagi antara stres yang terhitung tadi dengan modulus elastisitas dari data begitu. 500.000 Newton per meter persegi kita bagi, karena tadi datanya di 320 gigapascal, jadi Hanifah pakai 320 kali 10 pangkat 9 pascal, sehingga ketahuan menjadi 1562,5 kali 10 pangkat minus 9. Ini strain tidak ada satuannya ya. Kemudian dari strain yang dituju kita bisa dapatkan delta L dengan cara kita kalikan dengan L0. Nah, L0 di sini adalah yang nanti akan terjadi proses perubahan dimensi begitu. Karena ini ditekan ke bawah, maka otomatis yang akan terjadi perubahan dimensi adalah lebarnya begitu ya. Lebar tingginya 0,25 meter. Sehingga L0 ini nanti adalah 0,25 meter. Jadi 1562,5 kali 10 pangkat minus 9, kita kalikan 0,25 meter, ketemunya adalah 390, begitu, 390,625 kali 10 pangkat minus 9 meter. Sehingga LF-nya karena kita tekan, jadi sehingga nanti akan memungkinkan tingginya akan lebih pendek, begitu, sehingga kita akan kurangi. L0 kita kurangi dengan delta L-nya, sehingga ketemunya adalah 0,249996 meter, seperti yang sudah dikerjakan oleh Hanifah ini. Oke, betul Han, terima kasih atas pengerjaannya, sudah sangat baik ini. Silakan bisa di stop share. Sekarang kita ke Putri. Insya Allah Putri, silakan untuk di share screen untuk materinya
yang sudah dikerjakan. Insya Allah nanti harusnya stresnya sama ya, stresnya sama, cuma yang nanti berbeda mulai dari strain-nya, karena gigapaskalnya berbeda. Oke, silahkan Put. Ada nih yang nomor 3, ada yang sudah mau maju, silahkan raise hand sambil nunggu Putri share screen, teman-teman. Ada yang mau nyoba, mungkin yang cowok nih kalau ada. Bima ya? Oke, nanti nomor 3 Bima ya. Oke, silahkan Put, yang nomor 2. Yang nomor 2 ini dia modulus elastisitasnya hanya 69 ya. 69 gigapascal. Baik, sebentar ya, Bu. Iya. Oke, sudah, Bud, silakan. Agak kesusahan. Sudah bisa, Putri? Sebentar, Bu. Oke, saya tunggu ya. Oke, belum bisa muncul deh, coba diulangin lagi ya. Oke, coba di zoom. Baik. Oke, di sini Putri memisalkannya karena di soal tadi searah sumbu Y ya, Putri, sehingga arah F-nya bukan dari kiri begitu ya, tetapi dari atas begitu ya, Put. Nah, ini karena nanti akan berdampak kepada
A-nya begitu Dek, akan berdampak kepada jumlah A. Di sini untuk langkahnya Putri betul teman-teman, tetapi kalau semisal arah F-nya sejajar sumbu X ya, atau kita tarik atau kita tekan sejajar dari sumbu X. Jadi kalau kita sejajar sumbu X dari samping, maka proses perhitungannya adalah seperti ini. Begitu, karena nanti A-nya yang ditinjau adalah terhadap lebar kali tinggi kalau untuk Putri di sini. Tetapi nanti perspektif gambarnya adalah yang sama kayak Hanifah tadi ya Putri. Jadi F-nya dari atas. Sehingga kalau F-nya dari atas maka A-nya adalah nanti kita ngitung panjang kali lebar. Jadi 1 meter kali setengah meter. Bukan setengah meter kali 1/4 meter. Begitu ya Putri. Baik, Oke, Bu. nanti kita review kembali. Sudah betul caranya cuma menginterpretasikan gambarnya, Dik, karena ditekan dari atas searah sumbu Y, maka dia dari atas begitu ya, Put? Baik, Bu. Maaf ya, Bu. Gak apa-apa. Sudah betul cuma F-nya yang belum betul ya. Baik, Iman raise hand. Ada apa, Man? Ada yang mau ditanyakan? Tidak Bu, mau ini nomor 4 aja. Nomor 3. Nomor 3. Nanti ini sudah dapat Bima tadi yang sudah resen duluan Bima. Nanti coba Bima dulu yang ngecek gitu ya, nge-share jawabannya. Nanti kalau semisal kurang tepat nanti Iman yang share begitu ya. Oke Bu, oke Bu. Terima kasih sudah, mungkin di stop dulu share screen-nya. Silahkan Bim untuk share screen. Ya Bu, mohon izin share screen ya Bu. Ya, silakan Dek. Oke, silahkan saya cek dulu. Oke, gambarnya sudah betul, A-nya sama ya, kayak punyanya Hanifah tadi. Stresnya sama kayak punya Hanifah, 500.000 Newton per meter persegi. Kemudian untuk stresnya ketemu 1562,9. Oh, ini yang C yang sebelah kanan ya. Ketemunya berapa itu stresnya 250.000 kali 10 pangkat minus 9. Oke, berarti di dua setengah kali 10 pangkat min 4 ya, betul. Lalu delta L-nya di 62,5 kali 10 pangkat minus 6, betul. LF-nya di 0,24375. Ya, betul Bim. Jawabannya seperti itu. Iman sama ya, Man? Jawabannya kayak Bima. Apakah ada yang Kalau saya Bu, hasil akhirnya sama, tapi saya pakai cara cepat Bu. Oke, langsung dikalikan gitu ya. Coba ditunjukkan ke teman-teman. Terima kasih Bim, jawabannya betul ya. Ya Bu, terima kasih kembali. Coba mandi ya teman-teman ya. Saya pakai laptop Bu. Ini gimana fotonya? Iman pakai laptop, ngerjainnya pakai apa? Ngerjainnya pakai kertas. Oh, baik. Kalau gitu agak susah ya kalau semisal di foto dulu gitu, kemudian di share di WhatsApp begitu? Atau mungkin bisa? Boleh Bu. Ya. Boleh Bu. Saya share aja di itu.
Sudah Bu, mungkin dicek. Oke. Oke, ini nomornya Iman ya. Saya download dulu. Tapi itu maaf Bu, saya nggak gambar, langsung lihat aja teman-teman tadi. Ini harus dibuka dulu. Sorry. Yang bawah ya. Oke. Saya ceknya dulu sambil saya kasih lihat ke teman-teman yang lain. Ya, ini nyari stres, nyari strain, kemudian nyari langsung ya ke delta F-nya. Di sini benar ya, nyari delta L-nya dulu, baru nyari LF-nya. 424,9375. Ini jawabannya Iman agak beda ya dari Bima tadi. Sebentar, saya cek dulu. Yang salah adalah di 500.000, 25, oke. Ini 2,5 ya, Man. Jadi ini kan 500.000, dia kan 5 kali 10 pangkat minus 5, 5 kali 10 pangkat 5, Dik. 5 kali 10 pangkat, 10 pangkat, ya 10 pangkat 5 ya. 5 kali 10 pangkat 5, sehingga 5 dibagi 2, 2,5 kali 10 pangkat minus 4. Di sini, Man. Yang belum betul yang di strain. Strainnya Iman kan di sini masih 25 ya, 25 kali 10 pangkat minus 4. Ini seharusnya 2,5 kali 10 pangkat minus 4. Begitu. Gitu ya, Man. Agak keliru. Berarti cuma di komanya aja ya, Bu? Di sini bukan 25 tapi 2,5. Kalau dikali 10 pangkat minus 4 ya. Di sini 2,5 bukan 25. Sehingga di sini kurang 19 begitu. Jadi kurang 91 lagi nih di komanya di sini. Jadi seperti yang Iman hitung tadi, seharusnya jawaban Bima hitung tadi, sehingga jawaban Iman ini seharusnya 2,499375 begitu. Itu ya, kurang teliti di sini. Ya, oke Bu, makasih Bu. Ya, sama-sama. Insya Allah itu deh memang dari 3 sifat yang nanti kita akan bahas di IPK yang sangat berpengaruh begitu ya, yang kita akan hitung banget. Itu memang agak butuh ketelitian adalah di sifat mekanis, karena ada Pascal, dari gigapascal ke Pascal, kemudian nanti dari meter ke meter, jadi kan konversinya harus agak sedikit lebih teliti dibandingkan sebelumnya begitu untuk sifat mekanis bahan. Insya Allah caranya sama teman-teman, seperti kayak punyanya Hanifah sama Bima tadi. Saya hanya ingin menggarisbawahi bahwa untuk sifat mekanis bahan yang harus teman-teman perhatikan sekali lagi adalah dari arah gaya ya, dari arah gaya, karena arah gaya ini nanti akan mempengaruhi luas permukaan yang direferensikan terhadap gaya tersebut. Jadi kalau semisal silinder dengan kubus, kalau kubus kan dia jauh lebih mudah begitu ya teman-teman. Jadi kalau kita punya kubus, ini asumsikan kubus ya maka berapapun arahnya, dari arah gayanya dari depan atau dari belakang, kemudian dari atas atau dari bawah, kemudian dari kiri dari kanan, A-nya nanti tetap sama, adalah sisi kuadrat begitu ya, sisi kuadrat, karena setiap sisi di kubus itu adalah sama. Tetapi akan berbeda, sekali lagi ini sepertinya saya belum sampaikan di kelas Selasa sore, bahwa kalau untuk kubus itu nanti kita meninjaunya betul-betul kita akan tinjau berdasarkan arah dari gayanya. Karena kalau kubus kita punya 3 satuan dimensi yang berbeda, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Gitu. Jadi kalau arah gaya itu nanti dari atas dan bawah, begitu ya, dari atas dan bawah, dalam artian dari atas dan bawah ini, maka tinjauan luasnya itu adalah kita kalikan panjang kali lebar, begitu teman-teman. Tetapi kalau F itu nanti dari kiri ke kanan, begitu ya, dari kiri dan kanan,
dari seperti yang sudah digambarkan Putri tadi, dari kiri ke kanan, maka luasnya bukan lagi panjang kali lebar, tetapi lebar kali tinggi, gitu, lebar kali tinggi. Sedangkan kalau semisal F-nya dari depan, begitu ya, dari depan dan belakang, begitu, dari depan dan belakang, berarti searah sumbu Z begitu ya, ke sana, keluar ke sana, begitu, maka atau dari ke sini juga, maka A-nya itu nanti adalah yang ini, panjang, begitu. Kalau ke depan berarti panjang kali tinggi, begitu ya. A-nya adalah panjang kali tinggi. Begitu teman-teman yang harus teman-teman ingat-ingat untuk di media kubus, begitu ya, kubus balok. Tapi kalau silinder kemarin, tergantung kalau silinder itu nanti kalau balok tegak, balok tegak atau balok mendatar nanti mungkin lebih ditegaskan di dalam soal. Tapi kalau silinder itu bisa silinder tegak, bisa silinder mendatar. Tetapi kalau balok biasanya default gambarnya adalah seperti itu ya, panjang kali lebar kali tinggi. Tapi kalau silinder bisa silinder tegak, bisa silinder mendatar, teman-teman. Jadi kayak di soal kemarin, kalau misal silinder tegak, kalau arah gayanya dari bawah, begitu ya, dari bawah atau dari atas, maka A-nya adalah luas lingkaran 1/4 pi D kuadrat. Begitu. Tetapi kalau dia dari kanan dan dari kiri, kalau untuk silinder tegak, maka teman-teman A-nya adalah pi R kali L, begitu ya, luas selimut tabung. Begitu pula jika semisal dia silinder mendatar, kalau arahnya dari kiri ke kanan, maka A-nya ini adalah 1/4 pi D kuadrat atau selimut tutup tabung. Sedangkan kalau silinder mendatar, kemudian gayanya dari atas atau dari bawah, maka luas penampang gayanya adalah pi R kali L, begitu. Nah, dari sini, maka yang di sini dulu ya, yang di sini, maka yang menjadi L0, gitu ya, L0, kalau kita dari atas dari bawah, yang panjang kali lebar tadi, maka L0-nya adalah tingginya, begitu, tingginya. Sedangkan kalau kubus terus balok dari kiri ke kanan, yang mana lebar kali tinggi, ini nanti L0-nya adalah panjangnya, begitu ya, Dik, panjangnya. Sedangkan untuk depan dan belakang, yang mana A-nya panjang kali tinggi, maka L0-nya di sini adalah lebarnya, begitu. Nah, kalau yang di silinder, kalau yang di sini L0-nya adalah S juga ya, sisinya. Sedangkan kalau silinder, kalau untuk tegak dari arah atas bawah atau mendatar dari kiri kanan, yang mana luas penampangnya adalah 1/4 pi D kuadrat atau luas lingkaran, maka ini L0-nya adalah sepanjang L, gitu ya. Di sini kan ada R, ada L, begitu ya, sepanjang L. Sedangkan kalau dari silinder tegak dari kiri ke kanan, begitu ya, dari kiri ke kanan, atau silinder mendatar dari atas ke bawah, maka L0-nya, ini kalau kita panjangkan, dari panjangkan segini, berarti ini adalah sepanjang D, atau sepanjang diameter dari silinder tersebut. Begitu teman-teman. Kalau di sini berarti L0-nya sepanjang L, kalau di sini L0-nya adalah sepanjang D. Itu yang harus teman-teman kuasai dan teman-teman review untuk sifat mekanis bahan. Nah, tinggal nanti arah gayanya ya. Kalau semisal dia menekan, maka otomatis delta L itu nanti akan kurang gitu ya. L0, LF-nya adalah L0 dikurangi delta L. Tapi sedangkan kalau arah gayanya itu berlawanan arah dari benda, jadi dia ditarik, maka LF-nya adalah L0 ditambah delta L. Itu plus minusnya tergantung dari arah gayanya. Kalau dia menekan, maka dia negatif. Kalau misal dia ditarik, maka dia positif. Begitu ya. Untuk sifat mekanis bahan, insya Allah teman-teman sudah cukup latihan sudah cukup banyak. Jadi saya harap sudah cukup paham ya untuk sifat mekanis bahan.
Sebelum saya lanjut ke sifat elektrik bahan, adakah yang ingin teman-teman tanyakan dulu? Untuk sifat mekanis bahan, silahkan teman-teman. Nanti catatan yang paling terakhir ini akan saya share berikut dengan jawaban versi saya begitu ya. Jadi untuk jawaban versi saya nanti saya akan tuliskan di belakang sehingga nanti file PDF yang teman-teman akan dapatkan itu sudah mencakup perhitungannya, penyelesaiannya. Seperti yang sudah disampaikan Hanifah, Bima dan Putri, nanti cara saya sama kayak Hanifah sama Bima, cuma yang di Putri agak sedikit beda karena Putri mentranslatekan arah gayanya ke samping begitu, padahal seharusnya ke atas bawah. Begitu ya teman-teman untuk sifat mekanis bahan, insya Allah saya harap teman-teman sudah cukup mahir gitu ya untuk menghitung di sifat mekanis. Sekarang kita ke sifat elektrik seperti materi yang sudah teman-teman review di 2 minggu yang lalu di pertemuan kedua. Yang akan penting di sini yang akan saya highlight pada sore hari ini adalah hukum Ohm. Jadi ada beberapa instrumentasi begitu ya, instrumentasi di alat industri kimia yang nanti menggunakan sistem listrik gitu ya, sistem listrik untuk penggeraknya. Salah satu contoh adalah level indikator begitu ya. Level controller. Jadi kita punya reaktor nih, di aplikasi untuk sifat elektrik bahan adalah semisal kita punya reaktor gitu ya, punya reaktor. Contohnya adalah CSTR, yang mana reaktor itu dia bereaksi cair-cair dengan bantuan pengaduk begitu ya, pengaduk. Nah, di sini dengan semua perancangan dan lain sebagainya, kita bisa tentukan begitu deh bahwa ternyata volumenya di sini totalnya adalah 20 meter kubik semisal seperti itu. Nah, di reaktor punya ketinggian maksimum teman-teman, punya ketinggian maksimum agar homogenitas, karena kita aduk ya, agar homogenitas dari cairan itu berjalan secara sempurna. Sehingga sudah diatur nih oleh engineer gitu, oleh proses engineer bahwa standar ketinggian itu adalah semisal mungkin di 80% dari ketinggian reaktor begitu. Jadi semisal di arah sini nih. Ini adalah batas akhir atau batas standar volume reaktor itu bisa ditoleransi begitu. Nah, karena sistem di industri kimia itu sistemnya kontinu begitu, dalam artian setiap detik yang masuk di dalam reaktor akan juga ada setiap detik yang keluar di dalam reaktor. Padahal di dalam reaktor terjadi proses turbulensi, terjadi proses reaksi yang mana sering kali akan mempengaruhi ketinggian cairan yang ada di dalam reaktor begitu. Nah, untuk menjaga ketinggian ini steady begitu ya, steady atau tetap di 80 atau setidaknya minimal di dalam 80, maka dalam proses pembuatan reaktor ini, dalam proses instrumentasinya, dia akan memiliki 2 range, yaitu level maksimum cairan dan level minimum cairan. Sehingga di sini kita butuh satu alat yang namanya adalah level controller, bukan LR ya, level controller LC. Nah, secara instrumen, karena proses kontinu itu insya Allah nanti teman-teman akan dapatkan di PIK ya, proses industri kimia. Level controller ini berfungsi secara serta-merta, secara terus-menerus membaca sinyal yang diberikan begitu, sinyal yang diberikan oleh cairan begitu. Jadi di dalam sepanjang bahan ini tuh nanti ada sensor cairan begitu, yang nanti akan sensor itu ngirim data terus terhadap LC level controller. Nah, nanti kalau semisal ternyata suatu kasus tertentu cairannya di sini begitu, ternyata terbaca sama LCD, maka karena dia lebih dari batas maksimum cairan yang ditoleransi, maka LC secara fungsi dia akan mengecilkan valve gitu. Valve itu adalah keran gitu ya, keran yang ada di bawah sini
begitu. Yang ada di bawah sini untuk, kan ini defaultnya setengah terbuka, begitu ya, setengah terbuka. Jadi kalau semisal cairannya terlalu besar, terlalu banyak, biasanya opening dari valve ini nanti akan bertambah menjadi 3/4 terbuka atau 75% atau nanti fully open atau 100% terbukanya, begitu. Fungsinya apa? Untuk dia lebih buka lebih banyak agar mengurangi level cairan karena dia over dari maksimumnya. Setelah dibuka valve-nya, maka kan diharapkan dia turun gitu ya, turun ke bawah sehingga masuk ke range standarnya si level controller, sehingga setelah dia nanti cairannya itu masuk ke dalam level antara maksimum dan minimum, maka nanti valve ini akan dikembalikan ke bentuk kebukaan semula, yaitu setengah terbuka tadi, begitu. Dan itu juga berlaku jika semisal cairannya itu sangat sedikit, karena kan turbulensi di mana-mana, jangan-jangan ada dari aliran sebelumnya terlalu sedikit atau mungkin aliran di sini terlalu banyak, gitu, sehingga level cairan dari dalam reaktor ini lebih rendah, begitu ya, Dik. Nah, di sini juga sinyalnya terbaca oleh level controller. Ini pun nanti juga akan kita tutup menjadi 0, gitu ya. Harus kita tutup dulu sementara waktu agar cairan ini nanti naik menuju ke level standarnya, begitu. Nah, apa hubungannya dengan sifat elektrik bahan? Karena sinyal ini adalah sinyal elektrik, gitu ya. Jadi semua sinyal yang dikirimkan dari alat proses menuju ke controller, gitu ya, menuju ke controller itu nanti sifatnya berupa sifat elektrik, sehingga pemilihan bahan untuk sistem instrumentasi ini sangat penting, dan pemilihan atau pengetahuan bahan terkait dengan sifat elektriknya pula juga akan penting, karena semakin tepat kita memilih bahan dengan sifat elektrik yang sesuai dengan level controllernya atau controller yang kita akan pasang, akan memaksimalkan kerja dari controller tersebut, gitu. Jadi sinyal putus-putus ini adalah menandakan elektrik, sedangkan sinyal lurus putus-putus ini adalah untuk nanti menandakan pneumatik. Insyaallah teman-teman akan lebih kenal lagi di mata kuliah PIK, kemudian instrumentasi dan lain sebagainya, begitu ya. Nah ini Dek, jadi sifat-sifat elektrik penting karena memang untuk di industri aplikasi di alat instrumentasi itu sangat penting, karena sinyal elektrik inilah yang digunakan atau diperlukan oleh suatu controller, baik itu level controller atau pressure controller atau temperatur controller di dalam suatu alat proses untuk membaca sinyal yang ada di dalam alat proses tersebut. Nah, berkaitan dengan itu, ini adalah beberapa hal yang penting untuk di sifat elektrik bahan adalah, pertama adalah hukum Ohm. Hukum Ohm itu adalah hukum yang nanti kemudian akan memberikan hubungan, begitu ya, memberikan hubungan antara arus listrik atau I dengan hambatannya atau resistansi dalam Ohm. V atau tegangan listrik yang diberikan itu kita bisa hitung dengan cara I kali R, atau arus kita kalikan dengan tegangannya. Voltase ini satuannya adalah volt, dengan satuan yang lain gitu ya adalah joule per coulomb. Coulomb itu adalah luas arus listrik gitu ya, coulomb. Nah, kemudian di sini teman-teman ada dua istilah yang berbeda ya di sifat elektrik bahan. Ada resistansi atau hambatan, kemudian yang kedua adalah resistivity atau resistivitas. Resistivitas ini adalah sebuah bahan material begitu ya yang kemudian independen atau tidak tergantung terhadap ukuran sampel dan geometrinya. Dan resistivitas ini kita bisa hubungkan begitu, sangat bergantung terhadap ukuran sampel dengan geometri. Resistivitas ini adalah turunan dari suatu hambatan. Jadi berapa tuh sebetulnya besaran hambatan per satuan luas gitu ya, kali satuan luas per arus yang diberikan, itu disebut dengan resistivity. Untuk besarnya resistivity ini nanti akan berkebalikan dengan sifat
elektrik yang lain adalah conductivity. Conductivity adalah suatu kemampuan begitu, suatu benda untuk bisa menghantarkan sesuatu. Kalau ini konduktivitas listrik berarti kemampuan benda tersebut untuk bisa mengalirkan listrik. Nah, alasan selanjutnya ini nanti teman-teman sudah bisa hitung sendiri simak sendiri di YouTube saya yang sebelumnya. Nah, konduktivitas ini nanti satuannya adalah dalam ohm-1 kali m-1 gitu ya, atau per ohm meter untuk konduktivitas. Nah, konduktivitas dari suatu benda, dalam hal ini adalah dari bahan teknik ini, ternyata logam, keramik, dan polimer memiliki gap yang cukup signifikan, Dik. Jadi kalau logam itu sampai 10⁻⁷ angkanya, sedangkan kalau keramik dengan polimer itu sampai minus gitu ya, minus 10⁻⁷ sekian sampai minus 10⁻⁷ sekian begitu. Nah, dengan adanya gap yang sangat berbeda, sangat bertolak belakang jauh, logam sangat konduksi, sangat konduktor, sangat bisa menghantarkan listrik, sedangkan keramik dan polimer ini adalah kelompok yang sangat tidak mudah menghantarkan listrik, maka kita bisa kelompokkan bahwa logam itu adalah konduktor dan isolator itu adalah keramik dan polimer. Nah, karena konduktor dan isolator itu punya angka gap yang cukup tinggi, begitu ya, dari 10⁻⁷ sampai 10⁻⁻�9 paling dekat, paling gede nih, untuk konduktivitas listrik di keramik, dia kan punya gap sekitar 10⁻⁻16 sendiri begitu deh, 10⁻16 sendiri gapnya. Nah, oleh sebab itu dimunculkanlah satu material baru yang namanya semikonduktor. Jadi semikonduktor ini adalah suatu bahan baru yang ditemukan agar intinya dia bisa mengatur gitu ya, dia ditemukan untuk bisa mengadjust seberapa toh aliran listrik yang harus mengalir di dalam benda tersebut. Karena kan semakin cepat arus listrik itu mengalir kan tegangannya juga akan semakin besar ya. Kemudian hambatan listriknya juga akan semakin besar sehingga kita bisa adjust itu. Begitu dengan cara kita buat material baru sedemikian rupa dengan proses manufaktur sedemikian rupa sehingga data konduksinya tidak terlalu tinggi seperti logam dan tidak terlalu rendah seperti keramik dan polimer. Muncullah semikonduktor. Begitu teman-teman. Terkait dengan itu, kok bisa toh Bu suatu benda itu bisa jadi konduktor dan isolator? Ini adalah berdasarkan ikatannya. Seperti yang teman-teman sudah bisa jawab di kuliah kita yang pertama begitu ya, bahwa logam itu adalah ikatannya adalah ikatan logam. Yang mana secara struktur begitu ya, secara struktur ikatan ini itu rekat gitu deh, rekat antara satu energi ikat yang satu dengan energi ikat yang lain itu tuh gapnya cukup tinggi gitu ya, cukup dekat begitu sehingga listrik untuk mengalir ke sana, elektron yang mengalir ke sana itu akan jauh lebih cepat lajunya, akan jauh lebih cepat untuk mengalirnya dari satu titik ke titik yang lain. Itulah kenapa dia logam kita sebut dengan konduktor. Kalaupun ada gap gitu ya, kalaupun ada gap antar ikatan logam, pada saat elektron itu mengalir secara istimewa begitu teman-teman, secara istimewa ikatan yang ada gapnya itu secara istimewa, itu secara kerennya gitu ya, ikatan logam itu bisa geser ke mendekat begitu, bisa menggeser mendekat agar ternyata terus elektron itu bisa mengalir dengan cepat. Bedanya dengan keramik di isolator begitu ya, di isolator, di keramik atau di polimer, adanya elektron yang mengalir ke sana itu tuh nanti nggak nganggap gitu ya, tidak membuat ikatan-ikatan elektron yang ada di kulit atom yang lain itu tuh mendekat, itu tidak kalau di isolator, sehingga elektron ini hanya terfokus kepada ikatan atom yang ada di sini saja, kulit atom yang ada di sini saja elektronnya, sehingga dia tidak
ngalir begitu, tidak mengalir dari satu satuan energi yang lebih rendah ke satu satuan energi yang lebih tinggi atau sebaliknya begitu. Jadi dia tidak bisa mengalir teman-teman kalau di isolator. Jadi gap ini malah justru membuat elektron itu hanya berputar-putar pada lintasan kulit atom yang sama. Nah, karena juga ini dipengaruhi gitu ya oleh ikatan kovalen sama ikatan ion yang mana memang secara sisi ikatannya juga tidak terlalu kuat dibandingkan ikatan logam begitu. Nah, di semikonduktor dari sisi manufakturingnya begitu ya, dari sisi manufakturingnya dia akan membuat begitu gap ini akan lebih pendek gitu sih. Jadi gapnya akan jauh lebih pendek dibandingkan dengan isolator. Dia bisa punya angka sekian kali 10 pangkat minus 17 untuk konduktivitas listrik dari polimer atau logam karena yaitu tadi gapnya ini sangat jauh sehingga kemampuan atau kemungkinan elektron ini mengalir dari sana atau elektron ini mengalir dari sana ke sini begitu agak sangat tidak mungkin di 0 sekian kali 10 pangkat minus 17 satuannya begitu Dik. Nah tetapi di semikonduktor bahan tersebut dirubah sedemikian rupa sehingga gap ini itu lebih rendah dibandingkan gap yang ada di sini sehingga potensi listrik ini potensi elektron itu mengalir dari titik satu ke titik yang lain itu masih mungkin begitu karena di konduktivitasnya ada angkanya begitu 10 pangkat 0 atau X kali 10 pangkat minus 3. Jadi kecil tetapi masih ada begitu ya, masih ada harapan si elektron itu mengalir begitu teman-teman. Itu adalah landasan yang harus saya sampaikan kembali secara lisan. Ini yang menjadi pertimbangan dan ini yang menjadi dasar teori begitu, dasar teori konduktor, isolator dan semikonduktor tuh kok bisa gapnya jauh itu ya dari sini. Kalau konduktor itu arah ikatannya itu karena dikasih elektron secara khas tuh dia terus tahu-tahu dia bertumpuk begitu sehingga elektron dari titik satu ke titik yang lain itu dia bakalan senantiasa mengalir. Tetapi kalau konduktor tidak, jadi antara satu kulit atom dengan kulit atom yang lain karena ya lemahnya ikatan itu tadi, dia nggak bisa ketemu elektronnya. Jadi dia hanya berputar-putar di lintasan kulit atom yang sama. Dan kalau yang di di semikonduktor dia ada gapnya tetapi diminimalisir karena adanya penemuan bahan yang baru itu tadi. Begitu deh untuk sifat elektrik yang bisa saya sampaikan. Kembali lagi ke perhitungan ya. Terkait dengan perhitungan tadi, hubungan antara hukum Ohm begitu ya, hukum Ohm yang mana V kali EV sama dengan I kali R dengan hubungan dia terhadap resistivitas yang mana R dikalikan R dikalikan I-nya di bawah ya, sebentar. I per A kali I, betul. R kali A per L, gitu ya. R kali A per L. Nah, R kali A per L. Ini nanti akan kita jadikan pedoman di Tekim. Begitu. Jadi ini adalah contoh begitu teman-teman, contoh yang bisa saya sampaikan untuk di sifat elektrik bahan. Contohnya jika semisal diameter wire ini atau kabel ini nanti adalah fungsi bahan ya, fungsi bahan. Jadi di sini Cu nanti dia punya konduktivitinya sendiri begitu, punya konduktivitasnya sendiri, aluminium punya konduktivitasnya sendiri. Kemudian soda dan gelas juga ada konduktivitasnya sendiri. Jadi logam, keramik, dan polimer kita punya data konduktivitasnya masing-masing. Nah, di sini diminta teman-teman untuk menghitung diameter minimum jika semisal tegangan pada kabel tembaga ini lebih besar begitu ya dari 1,5 volt. Nah, di sini kita tahu bahwa raju arus listriknya yang dialirkan adalah 2,5 ampere. Kita tahu bahwa kabel listrik itu di panjangnya 100 meter. Maka dari sini teman-teman bisa hitung begitu ya. Teman-teman bisa hitung dengan cara memodifikasi antara hukum
ohm, V sama dengan I kali R tadi, dengan hubungan antara resistivitas dengan hambatan. Jadi resistivitas itu adalah 1 per konduktivitas, itu sama dengan hambatan dikalikan luas penampangnya dibagi lengthnya atau panjang penampangnya, begitu ya, panjang penampang listriknya. Nah, karena A ini adalah 1/4 pi d kuadrat, karena dia kan secara skema kan dia silinder ya teman-teman ya, silinder begitu. Dia silinder, maka elektronnya dari sini, maka otomatis dia panjang luas penampang listriknya ya 1/4 pi d kuadrat, begitu ya, 1/4 pi d kuadrat. Insya Allah untuk elektrik kita juga akan ngecek arah listriknya ya teman-teman. Jadi yang sering dipakai pula nanti juga silinder mendatar sih. Jadi A yang dipakai akan selalu 1/4 pi d kuadrat begitu. Nah, dari sini kita diminta untuk menghitung volumenya, tetapi hubungan antara hukum Ohm dengan hukum resistivity versus atau konduktivitas ini bisa berubah menjadi R besar, begitu ya, R besar sama dengan L kalikan A kalikan konduktivitas sama dengan V per I. Nah, ini adalah rumus yang kita bisa pakai begitu. Entah nanti teman-teman ngitung V, ataukah teman-teman ngitung I, ataukah ngitung R. Di sini nanti adalah fungsi bendanya, begitu ya. Fungsi bendanya ini nanti adalah fungsi dari di sini adalah fungsi dari sifat elektriknya, gitu. Jadi kalau ketemu V ya nanti V kita hitung dulu L per A kali rho-nya dulu, ini konduktivitas gitu ya, simbol konduktivitas. Nanti kita ketemu R, sehingga nanti kita tahu berapa V yang dibutuhkan. Begitu teman-teman. Kita latihan ya. Untuk ini, sepertinya Oke, teman-teman diminta untuk menghitung, ini contoh untuk di Kalister 18.2 di sini. Nah, untuk tahu ini, maka kalian akan butuh Appendik B2, sudah di-download ya mestinya ya. Untuk appendik lampiran sifat fisis dari bahan, ini teman-teman butuh itu juga untuk bisa mengerjakan soal ini. Oke. Ini untuk konduktivitas elektrik kita pakai tabel, kalau kemarin kan kita pakai tabel B2 ya. Untuk sifat elektrik bahan kita pakai tabel yang bawah, dia agak bawah kalau listrik soalnya. Ini resistivity ya, electrical resistivity. Ini data B9 ini, tabel B9 yang akan kita pakai. Tetapi ini dalam resistivity ya teman-teman, dalam rho gitu ya, dalam rho. Karena satuannya adalah ohm meter. Kalau konduktivitas nanti kebalikannya dalam 1 per rho meter gitu. Ini adalah electrical resistivity, jadi teman-teman pakai tabel B9 ya untuk menghitung sifat elektrik bahan. Jadi sifat elektrik bahan intinya nanti muter-muter kasusnya, tetapi rumusnya tetap sama, yang R sama dengan rho berat. Itu tadi ya, 1 per konduktivitas kali L, kemudian sama dengan V kali I, itu tadi. B9. Silahkan Iman, ada yang ditanyain? Ini untuk tabel ini Bu, bisa di-download di mana? Saya sudah share ya, sepertinya ya Iman ya, di Classroom.
di materi kalau nggak salah. Sebentar, saya ceknya dulu ya. Insya Allah untuk teman-teman malah sepertinya kelas Jumat yang belum saya share. Kalau kelas Selasa sore sepertinya sudah. Ini teman-teman bisa download di, oh ya, belum ya? Oh iya betul, belum saya share ya untuk kelas B. Kelas A, ya di kelas, untuk IPK kelas A di Appendix B, Properties of Material, sudah saya download di situ, sudah saya upload ya di Classroom, nanti teman-teman bisa download. Untuk kelas B ini hari Selasa, oke, Selasa belum ternyata, sorry. Saya upload sekarang ya, teman-teman. Bentar, udah belum sih? Oke, belum ya. Oke, kita taruh di... Oke, silakan nanti teman-teman bisa langsung download untuk kelas Selasa sore. Tunggu ya, sebentar Dik. Menurut saya nggak begitu enak. Oke, silakan bisa di download nih mulai sekarang nih teman-teman hari Selasa sore. Nah, sekarang kita masuk ke contoh, kita masih ada waktu sekitar 20 menit. Nanti satu soal untuk teman-teman coba kerjakan ya. Di sini, di chapter ini mungkin saya akan copy untuk saya kasih di slide yang baru. Yang ini. Oke. Nah, ini kita akan mencoba menjawab untuk pertanyaan nomor 2 ya. 18.2. Karena elektrikal tuh di bab 18 di Kalistar, teman-teman. Jadi dia 18.2 sesuai dengan chapternya. Oke, di sini kita coba kerjakan sekarang. Nah, untuk menjawab 18.2, teman-teman harus... Oh, bentar ya. Saya tadi taruh di mana ya? Oh, oke. Kita cut, kita taruh di sini. Baik, kita lanjutkan. Jadi untuk latihan di electrical properties di 18.2, kita tahu bahannya. Jadi ini mungkin tidak perlu teman-teman gambar ya seperti yang di sifat mekanis, karena insya Allah untuk di elektrik itu medianya atau penampangnya jelas silinder, dan mesti nanti A-nya adalah 1/4 pi d kuadrat. Tidak seperti di sifat mekanis yang teman-teman harus tahu F-nya arahnya mana, nanti A-nya bisa beda-beda. Kalau yang di sini A-nya akan jelas 1/4 pi d kuadrat karena biasanya medan untuk mengalirkan listrik itu adalah kabel. Kalau kabel kita dekati bentuknya seperti silinder mendatar, begitu. Nah, untuk ini cukup sederhana, Dik. Kalau elektrik, insya Allah teman-teman bisa langsung paham semua sih kalau untuk ngitungnya. Kita harus tahu diketahuinya dulu. Yang pertama adalah bahannya. Bahannya adalah koper ya, koper. Di sini nanti digunakan untuk mengetahui di tabel B, berapa tadi, B9 ya? B9 enggak ya? Tabel B9 untuk tahu resistivity-nya nanti berapa ohm meter. Nanti untuk mengetahui data itu dari tabel B9 di appendix.
Kemudian kita tahu L-nya 100 meter, kemudian voltasenya adalah 1,5 volt, kemudian I-nya adalah 2,5 ampere, kemudian D-nya kita diminta untuk tahu begitu. Nah, dari sini rumus default yang akan teman-teman selalu pakai begitu ya, akan teman-teman selalu pakai di electrical properties adalah yang ini tadi ya. Wow, saya orek-orek. R sama dengan L kecil per A, karena ini row, berarti maksud saya karena tabel yang diketahui adalah row begitu, sehingga di sini kita bisa L kali row per A sama dengan V per I begitu ya. Oke, kita pindah dulu. Sebentar, saya catat dulu, karena saya juga nggak terlalu hafal nih. L per row per A sama dengan V per I. Ini oke, kita lanjut ke sini, teman-teman. Nah, rumus umumnya adalah di sini. Ini nanti tuh takutnya keblok sama viewer R sama dengan L kali rho per A sama dengan V per I, begitu. Nah, di sini A-nya kita bisa rubah juga menjadi R sama dengan L kali rho kali seperempat pi D kuadrat sama dengan V per I. Nah, dari sini karena punya 3 ruas ya teman-teman, jadi kita bisa hitung R ini, kita bisa hitung R, kalau semisal V sama I-nya ketemu gitu ya, atau V sama I-nya diketahui, maka teman-teman selesaikan V per I dulu untuk tahu R, sehingga nanti teman-teman bisa menghitung D. Dan kebalikannya, kalau semisal V-nya yang ditanyakan, mesti kan otomatis L, rho, kemudian D-nya kan diketahui, maka teman-teman hitung R itu dengan cara ini dulu, dengan cara rumus yang L kali rho dibagi seperempat pi D kuadrat. Ini nanti baru ketemu ruas yang sini gitu ya. Jadi dicek dulu apakah data yang diketahui di dalam soal itu ada di kubu kiri atau di kubu kanan begitu, di ruas kiri atau sebelah kanan. Kalau misal ini ada V ada I dan itu ada di kubu sebelah kanan semua, maka selesaikan dulu begitu ya, selesaikan dulu R sama dengan V per I, nanti ketemu R ya, kemudian R itu teman-teman akan lanjutkan untuk menghitung L kali rho kali seperempat pi D kuadrat begitu. Sebaliknya, kalau semisal ternyata yang diketahui komponen yang ada di sisi sebelah kiri, maka teman-teman hitung dulu, nanti ketemu R, baru R-nya untuk menghitung V per I begitu. Jadi seperti itu ya untuk langkah kerja di electrical properties. Jadi teman-teman cukup hafalkan ini aja untuk rumusnya terkait dengan sifat electrical bahan, rumusnya ini. Nah, nanti kalau diketahui konduktivitasnya, jangan lupa rho itu adalah 1 per konduktivitas begitu. Jadi kalau diketahui konduktivitasnya, maka rumus yang awalnya L, mana dia pensil saya, ini dia. Yang rumusnya awalnya L kali rho per A, dia nanti jadi L per A kali konduktivitas, begitu ya. Hanya seperti itu. Kalau semisal dari tabel, kita ambilnya dari tabel itu menunjukkan thermal resistivity, jadi kita pakai rumus yang ini. Gitu. Oke, kita lanjutkan teman-teman. E-nya kita lihat dulu dari tabel, dari appendix. B9, betul, B9, copper punya electrical resistivity di, bentar ya, ada nggak dia? Ini koper alloy ya. Nah, kopernya kan lumayan cukup banyak nih teman-teman. Pilih aja salah satu. Mungkin nanti saya akan klasifikasikan koper di C11000 di 1,72 kali 10 kali 8 row meter. Oke, kita lanjutkan ke sini. Ini kita spesifikasikan ya kopernya. Kopernya dia tipe CU 11.000 gitu.
Ini punya resistivity di 1,72 kali 10 pangkat minus 8 rho meter. Oke deh, tinggal dihitung ya, Dik. Untuk ini, sebentar saya catat dulu parameternya. Jadi caranya kita akan buat dulu kita akan pakai hukum Ohm, baru hukum untuk resistivity ya. Lanjut, ini karena saya belum nambah satu slide lagi, jadi saya akan tambahkan satu slide, mungkin 3 slide langsung, nanti kita latihan sekalian, semoga waktunya cukup. Oke, kita lanjutkan di sini. Oke, kita tahu ya, dari sini kita bisa pakai dulu rumus yang pertama, R sama dengan V per I. R tadi ketemunya adalah kita hitung, kita tahu data V dan I-nya. V-nya adalah 1,5 volt. Di sini 1,5 volt dan I-nya adalah 2,5 gitu ya, 2,5 ampere. 2,5 ampere. Di sini nanti ketemu ohm. Begitu. 0,6, Bu. 0,625 kayaknya ya. Coba cek dulu. 0,2,5. Salah. Sedikit. Oh iya, 0,6 ya. Oh iya kan? Betul. 0,6 ohm. Setelah itu rumusnya ini kita pakai untuk di rumus ruas yang lainnya. L kali rho per A atau L kali rho per 1/4 pi D kuadrat. Sehingga untuk tahu D kuadratnya, teman-teman tinggal kali L per rho, begitu, dibagi R kali pi, 4 gitu ya. Itu 4 kali L kali rho per R kali pi. Gitu. Sehingga kita masukkan dulu 4 kali L-nya 100 meter, kemudian rho-nya ketemu 1,72 kali 10⁻⁸ ohm meter, kemudian R-nya ketemu 0,6 ohm, kemudian Pi-nya 3,14 ya. Oke, berapa rel? Tolong dihitungin rel. Ini seharusnya menjadi meter persegi ya, karena masih D kuadrat. Begitu, ini satuan ohmnya hilang. Oke, mungkin yang lain bisa bantu saya 400 dikali 1,72 dikali 0,123. Itu. Terus kita bagi 0,6, kita bagi 3,14. Kita akar ya. Oke, di sini 3,651 benar nggak, Bu? berapa, Dek? 3,618 kali 10⁻⁶. 3,63 kali 10⁻⁻6 ya? 65, Bu. 65. Saya nggak begitu diketikin deh. Coba sambil saya ini ya, kalikan juga nih 1,72. Saya tuh nggak bawa kalkulator soalnya. Nih, dibagi 0,6 dibagi 3,14. Oh ya, 365 ya. Coba cek. 3 ya, BIM 3 komanya dulu deh. Biar oke.
Kita ulangi. Di sini 3,652 gitu ya, 3,652 kali 10 pangkat minus 6 ya untuk meter perseginya, sehingga D-nya pangkat minus 6 meter persegi gitu. 1,9. 1,91 Bu. 1,9. Oke. 91 kali 10 pangkat 10 pangkat minus min 6. pangkat Min 3. 6 ya. Tunggu. Min 3, 3 Bu. min 3 Bu. Akar pangkat itu kan akar setengah ya, jadinya minus 3 kita akar menjadi minus 3, minus 6 kita jadi minus 3 meter. Jadi diameternya adalah 1,91 kali 10 pangkat minus 3 meter atau 0,19 cm. Begitu ya teman-teman untuk langkah untuk electrical properties. Kita lanjut, mungkin masih ada waktu 5 menit. Masih ada waktu 5 menit. Saya minta teman-teman untuk mencoba. Ini asal ya, Di. Asal soalnya. Jadi kalau semisal kita punya kabel, ini nanti bahannya dari aluminium polipropilen. Kemudian untuk keramiknya dia juga terbuat dari silika, itu panjangnya kita ketahui sama 100 meter. Kemudian tegangan yang dialirkan di sana adalah 2 volt. Dan kemudian diameternya adalah diameter dari kabel. Ini teman-teman diminta untuk menghitung berapa toh sebetulnya laju rumus listriknya atau arus listriknya yang bisa kita alirkan dengan properties bahan seperti ini, begitu. Silahkan untuk dicari untuk silika. Oke. Oke, kita punya L, punya R, punya A, maka kebalikannya kayak yang tadi. Kalau ini kan kita hitung V per I-nya dulu, baru ngitung D ya. Di sini kita pakai rumus ini dulu, L kali Rho KR ini kita gunakan untuk menghitung I, begitu ya teman-teman. Saya izin dulu untuk lihat propertiesnya. Untuk aluminium tadi kita pakai yang 2,9 kali 10 pangkat minus 8. Kemudian untuk kebablasan. Untuk silika 2.500. Oke, saya kembalikan lagi ke slideshow. Mungkin ada 3 orang. Mungkin saya tunjuk ya, biar nanti pas selesainya begitu. Untuk AL meter, kemudian untuk polipropilen 10 pangkat 14 Rho meter, sedangkan untuk silikon 2.500 Rho meter. Oke, teman-teman diminta untuk menghitung I. Maka langkahnya adalah hitung dulu R dengan rumus L kali Rho gitu ya. I per V kayaknya. Enggak deh, V per I. V
V sama dengan I kali R ya. Ya, silahkan. Seperti itu rumusnya. Ibu, Saya tunjuk ya. Cap, cip, cup, 3 orang. Daryl mau maju, yang A maju. Kayak offline aja. ini, Bu. Daryl nomor 1 ya, Daryl, yang alumni. Ini tuh ternyata Darylnya ada 2 ya. Daryl Alhusan cowok loh. Cowok Bu, cowok. Masya Allah. Oh ya, Daryl yang cowok ini nomor 2 ya, Ril. Polipropilen ya, yang PP ya, Ril. Yo Bu. Daryl yang cewek, Masya Allah. Ibu mau nanya, Bu. Iya sih. Yang untuk diameternya itu kan 0,5 mm. Itu mau diubah nggak, Bu, satuannya jadi meter? Ya, Apa kalau tetap 0,5 tuh? dirubah ke meter ya. Konversinya nanti pada saat menghitung teman-teman harus sama ya satuannya. Jadi dalam ohmmeter begitu sehingga harus dikonversi ke meter. Oke, yang kedua tadi PP Daryl yang laki-laki. Ya ampun, 2020 luar biasa. Terus ini ada bimbingan DPA saya nih, Fastabiqul Khairat, silikon ya, Dik? Yang C ya, Fastabiqul. Kemudian baik, gak apa-apa kalau gitu. Mungkin ada yang mau raise hand sambil daripada saya nunjuk ini banyak banget soalnya ada 120 orang. Masya Allah. Ada yang mau ngerjakan tadi AL dari ya? Iya Bu. Aluminium. Iqbal mau ngerjain silikon katanya Bu. Iya, Iqbal mau. Ya, Iqbal, mana Iqbal? Baik, Bu. Oke, Iqbal yang silikon ya, yang C, yang A, siapa yang mau ingin mengerjakan untuk yang aluminium? Tetap, jadi Daryl Alhusain PP, Iqbal silikon, yang aluminium mungkin kita ceng dulu siapa ya? Ada yang Masya Allah. Saya tuh kalau ngeceng-ngeceng kayak gini tuh nggak bisa sebetulnya, Dik. Rafika sinyalnya bagus. Rafika Fitri. Oke. Renita aja, Bu. Siapa yang mau AL, silahkan teman-teman. Untuk AL, gampangnya rumusnya cuma seperti ini, tinggal ngitung adik. Haris. Oke, ya udah, Haris ya, Haris. Oke, saya catat dulu. Tadi Bima, yang nomor 3, ini Karis, terus Daryl, dan yang nomor 3 Iqbal ya. Oke, silahkan kalau dari teman-teman bertiga, Karis, Daryl, Iqbal, ada yang sudah selesai bisa disampaikan begitu, nanti saya stop share. Sambil ini teman-teman saya akan buka kelas untuk presensi. Kodenya saya kirim via chat ya teman-teman, jadi biar nggak terlalu tidak terlalu fokus di presensi begitu. Bentar, sambil mencoba mengerjakan. AIK kelas A. Iman nggak jadi ke kampus, Man? Ibu,
Maaf, saya tadi bagian mana ya, Bu? Ini siapa? Iqbal. Iqbal. Yang C, Bal. Yang C Iya. Basilika ya, Bu ya? Ya, yang silika. Baik, Bu. Diskusi 110 menit. Wih, sebentar. Ini untuk kelas berapa? Detik. Ibu punten izin lihat soal. Saya mulai masukkan kode di chat ya. IBK kelas, IBK kelas A, ini untuk presensinya. 9, saya posting lagi. 9T80 Ki T3 itu untuk kelas A. Kemudian untuk kelas B OTW, Dek. Semoga bisa bareng nih presensinya. Bu, itu yang kelas A 0 apa O, Bu? Kalau kayak gini tuh biasanya 0 apa O ya? Sebentar. Ini, kayak gini deh. 0 ya? Oh ya, baik. 0 ya, 9T80 Ki T3 untuk kelas A. Kelas B sebentar, saya baru bukakan dulu untuk presensinya. Ini untuk kelas B ya, teman-teman. Bu mau tanya, Bu. Ya, silakan, Wan. Tadi untuk yang nanya I-nya itu jadinya apa, Bu? Yang pakainya yang mana? Sebentar, Dik. Yang mana, Man? Maaf. Nah, kalau yang ditanya I-nya yang pakainya di mana? Yang mana, Bu? R-nya. Kalau yang dipakai I, berarti kita ngitung R-nya pakai L kali rho kali 1/4 pi D kuadrat dulu. Udah ketemu tetap R. sama ya, Bu? Sama, Dik. Rumusnya tetap sama. Tetapi kan kalau yang di contoh sebelumnya kan kita hitung R-nya pakai V per I, baru hitung diameter, begitu. Tetapi kalau yang contoh yang mau dikerjain sama Karis, Daril, sama Iqbal ini nanti dihitung L kali rho per 1/4 pi D kuadrat, baru V per I-nya, gitu. Oke, Karis, Daril, Iqbal, kalau sudah selesai, mungkin bisa di-share ke teman-teman ya. Daril udah, Bu. Gimana, Dek? Daril udah. Oke. Daril, nanti karena kebetulan Darilnya ada 2, jadi nanti yang maju dua-duanya deh. Saya juga nunjuk yang cowok nih, Daril Al-Husain, nanti bareng-bareng ya. Daril cewek sama Daril cowok. Insya Allah. Kalian tuh kembar. Panggil saya Al aja, Bu. Hah? Panggil saya Al aja, Bu. Oh, Al. Iya, Bu, Al aja, Bu. Oke, Al ya. Kalian nggak kembar kan? Mestinya nggak kembar sih, kayaknya 2020 nggak ada yang kembar. Tapi saya namanya apa? Insya Allah. Yo, siapa dulu nih? Daril dulu. Udah langsung share screen tak, Bu? Boleh, saya stop ya. Silakan, siapa dulu? Bu, aku belum, Bu. Bu, aku belum, Bu. Ingatnya, Bu, lagi jelek. Apa? Presensi, Dik. Ya, sudah tutup ya, sebentar.
Saya buka lagi kalau gitu. Tunggu, Dik. Saya akan refresh lagi ya, sebentar lagi. Untuk kelas A yang belum presensi, mungkin saya akan panggil ya, biar untuk kelas B, oke, lumayan cukup banyak yang belum presensi. Satria belum, betul, belum. Masih ada semenit, Dik, untuk presensi, untuk kelas B. Untuk kelas A masih ada 5 detik. Untuk kelas A ada yang belum? Bu, tadi Ya. Izin tanya, Bu. Ya, Man, silakan. Tadi diameternya kan 0,5 mm. Itu diubah jadi ke meter. Iya, betul. Harus dirubah, Dik, karena satuan resistivity-nya ohm per meter ya. Saya panggil ya teman-teman sambil nanti nunggu screenshot. Sudah ada yang share screen? Belum ya? Satria, kita ke kelas A dulu. Karena ternyata 2 kelas dicek presensinya agak ini susah. Oke, Ril, silakan Ril. Ril apa Al nih? Ini Bu, apa Daril dilewatin aja dulu Bu, ada yang salah ternyata. Share. Ada yang kurang detail Daril Bu. Oke. Karis sama Iqbal dulu, kalau mau duluan silakan. Boleh Bu, sebentar ya Bu. Mohon maaf Bu kalau misalkan ada yang salah. Oke, Karis ya. Alhamdulillah. Bu, saya nanti nomor 3 ya, Bu. 2,9 kali 10 pangkat minus 8. I-nya 0,13541 ya. Oke. 0,1354. Oke, terima kasih, Riz. Udah betul nih. Satuannya apa Bu? Satuannya ampere, Dik. Karena R itu ohm ya. Kemudian V-nya volt, I-nya nanti ampere satuannya. Baik Bu, terima kasih. Terima kasih, Riz. Betul. Lanjut. Daril, Al-Husain, coba Ril. Saya pakai tab, Bu. Daril. Oh gitu, bisa nggak di-share kalau pakai tab? Di foto, Bu. Agak susah ya? Bentar, Bu. Di foto, Bu. Bentar, Bu. Iya, boleh. Sambil nunggu. Iman ya? Ya Bu, saya nomor 3 Bu. Saya nomor 3 Bu. Oke, silakan Man. Coba di-share. Bentar Bu, masih bentar habis Oke. Sambil nunggu
share screen. Mungkin saya akan panggil ya, mulai dari kelas A dulu. A apa B nih? Kelas A yang belum presensi, mungkin karena sinyalnya jelek atau seperti apa. Sebentar, saya cek dulu. Saya cek di sini. Kelas A, Putri Rahayu. Hadir, Bu. Sudah ya, Dek ya? Sudah presensi ya? Tadi belum bisa, Bu. Iya. Rahino Suryo hadir? Ada Bu, hadir Bu. Oh ya, belum bisa presensi ya, Dik. Oke, saya masukkan. Kemudian Audrey Andrian. Hadir, Ada? Bu. Andrian. Oke. Lalu kemudian Sofi, sepertinya tadi dia sudah chat saya, Sofi. Hadir, Bu. Kemudian ini Laili. Hadir, Bu. Laili Ya. hadir, Bu. Laili ada? Laili Hadir, Fat- Bu. Oke. Ya, oke. Muhammad Akila ada? Hadir Bu. Muhammad Akila. Hadir Bu, hadir. Oke, saya simpan. Kemudian untuk kelas B sekarang. Kita tutup dulu, selesaikan dulu. Sekarang kelas B, Rahmilia hadir, Mi Raditya Widianto. Rifki hadir. Ini belum terdeteksi, belum masuk. Lalu Ardi hadir? Ardi Hariwijaya. Tidak ada suaranya ya. Ardisa hadir? Dari saya nggak bisa cek nih di Ardisa. Ardisa hadir, Ibu. Oke. Tadi tunggu. Ardia Putri, Rahmadia Ardia Putri. Oke. Hadir. Lalu kemudian Ardi Hariwijaya ada? Oh, ini ada. Baik. Aduh, lanjut untuk Hemalia Salsabila. Sambil share screen ya, silahkan ya Ril atau Iman. Ya, Bu. Ini Bisa ada yang cek. mau share screen, Bu. Ardisa Rausna. Sambil saya lihat presensi nih, Dik. Ardisa hadir. Tunggu. Sebentar ya, saya urut aja kali ya. Hemalia ada? Hemalia Salbila Putri? Ada, Ibu. Oke. Lanjut. Untuk Anissa Rahmania Putri? Ada ya? Encep Anwar Fauzi hadir? Fauzi? Iman ya belum presensi Manan. Encep Anwar Fauzi hadir? Zakwan? Galih? Belum ya? Belum respon saya ya? Nanti tolong chat deh, Dik. Nanti saya akan update lagi setelah ini. Saya cek dulu untuk punyanya Daryl ya. Betul? R-nya sudah ketemu? Tulisannya jelek. Ini ketemu berapa, Ril? Ini R-nya ketemu 7,388 kali 10 pangkat min 17, Bu. Itu untuk yang R-nya. I-nya ketemu berapa ampere? Untuk I-nya 2,70 kali 10 pangkat min 18. 18 ampere ya. Oke, saya simpan dulu jawabannya, Ril. Iya, Bu. Baik, benar sih untuk langkahnya. Oke, terima kasih ya, Ril. 0,005 meter, betul. Karena
setengah milimeter ya. Oke, terima kasih. Yo Man, terakhir Man. Sebelum mumpung belum maghrib nih. Silakan Man untuk di-share jawabannya. Ibrahim Rifki Raditya Ardisa. Oke. Ibrahim. Udah kok. Ini yang nggak ada Zakwan, Encep, dan Galih ya. Silakan Iman untuk di-share. Itu Bu, saya kirim di WA. Oke, sudah semua ya yang saya simpan dulu. Oke. Oke, wait. Belum masuk ya. Itu sudah Bu. Oke, jawabannya betul. Bu, ada yang mau ngomong, Bu. Galih nih, Bu. Silahkan. Galih hadir, Bu. Kenapa, Al? Hadir, Bu, Galih. Galih, hadir. Galih, mana Galih? Hadir, Bu. Ini, Bu. Sebentar. Kita Zoom bertiga, Bu. Kalian Zoom-nya bertiga? Masya Iya, Bu. Allah. Pakai satu laptop. Oh, gitu. Sama kami juga. Iya. Nanti kalau Galih kayaknya sudah saya presentasikan kok. Cuma tadi yang belum. Yang di sini. Tunggu ya, Dek ya. Saya harus buka punya Iman dulu. Iya, Bu. Oke, ini tuh Iman tuh ngirimnya tuh langsung ke WhatsApp saya, padahal itu nggak connect WhatsApp saya sama laptop, jadi harus ini dulu. Maaf. Tunggu, bentar ya. Wait. Ini jam 5.31. Oke, insya Allah bisa kelihatan ya. Rotate. Nah, ini untuk share screen-nya Iman. Kita besarkan. Oke. Ini insya Allah ini betul. Ini jawaban yang C adalah 1,57 kali 10 pangkat minus 10 ampere. Gitu ya. Baik, betul kok ini Dek jawabannya. Terima kasih ya Man untuk menghitungnya. Dari sini kita mendapatkan begitu sambil ini adalah closing statement dari saya untuk kuliah sore hari ini. Sehingga kita punya I untuk masing-masing jawaban yang sudah dihitung Karis, kemudian Daril dan Iman adalah untuk aluminium ini besar ampernya adalah 0,1354 ampere. Sedangkan di sini 2,7 kali 10 pangkat minus 8 untuk PP. Sedangkan untuk silika ini adalah 1,57 kali 10 pangkat minus 10 ampere dan ampere begitu ya teman-teman. Nah dari sini kita bisa simpulkan memang bahwa hukum untuk materi logam, keramik, dan polimer. Untuk PP ini adalah polimer dan silikon ini adalah keramik, logam dan keramik, dia memiliki resistivitas yang besar begitu ya, resistivitasnya kecil begitu. Resistivitasnya besar begitu ya, sehingga akan menghasilkan kemampuan dia dalam mengalirkan listrik itu sangat kecil dibandingkan dengan yang di sini ini polimer, ini keramik, di sini logam. Untuk aluminium dia memiliki resistivitasnya kecil sehingga konduktivitasnya akan besar, sehingga karena konduktivitas besar, resistivitasnya kecil, dia bisa mengalirkan listrik dengan cukup baik begitu ya dibandingkan teman-temannya gitu, dibandingkan antar bahan dengan dimensi yang sama.
Begitu, logam di 0,1354, sedangkan di keramik dan polimer di sekian pangkat 10 pangkat 8 dan di 1,57 kali 10 pangkat minus 10. Dari sini kelihatan ya Dek bahwa gapnya cukup jauh. Logam adalah konduktor paling baik, sedangkan keramik dan polimer itu adalah isolator atau isolator untuk listrik begitu. Insya Allah itu teman-teman yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Cukup mudah untuk sifat elektrik bahan. Jadi teman-teman cukup hafalkan rumus yang R besar, hambatan listrik ya, hambatan listrik sama dengan tegangan V dibagi arus V per I, lalu juga sama dengan L atau panjang lintasan listriknya, kemudian dikali dengan rho atau resistivitas dibagi dengan A. A di sini untuk sifat elektrik itu seragam di 1/4 pi d kuadrat. Begitu, karena memang dari sisi tinjauannya sifat elektrik itu selalu biasanya umumnya adalah medan dalam silinder mendatar seperti itu, sehingga A yang ditinjau adalah 1/4 pi d kuadrat. Seperti itu ya teman-teman untuk sifat elektrik. Cukup singkat memang untuk materi di sifat elektrik karena ya memang nggak terlalu banyak yang kita bisa tinjau di Tekim. Jadi yang kita tinjau di R-nya tadi ya, hukum Ohm dan hubungan resistivitas dengan hambatan listrik. Sehingga saya harap mungkin teman-teman cukup latihan di hari ini. Mungkin besok kita akan masuk ke materi berkaitan dengan sifat thermal. Nah, sifat thermal ini yang paling banyak juga nanti di perhitungannya. Banyak rumus yang harus kita aplikasikan karena di alat proses itu kan di pabrik itu tidak hanya suhu 30 derajat atau suhu kamar saja yang berlaku, tetapi bisa sampai ekstrim di 800 sampai 1200. Maka pengetahuan terkait dengan sifat thermal sangat penting. Seperti itu, jadi insya Allah kita akan diskusikan minggu depan. Sepertinya hari Jumat tidak tanggal merah, jadi insya Allah saya akan bisa sinkron ke teman-teman IPK kelas hari Jumat, begitu. Jadi insya Allah minggu depan kita sudah split lagi ya, berdasarkan kelasnya masing-masing. Seperti itu teman-teman, saya harap yang kita sampaikan atau yang kita diskusikan pada sore hari ini bisa mempertajam wawasan teman-teman terkait dengan sifat elektrik dan juga mekanis tadi. Saya kira mungkin cukup ya untuk sore hari ini, sudah extend lumayan cukup banyak nih, setengah jam. Begitu. Kita tutup kuliah sore hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah. Teman-teman sudah banyak yang aktif di sini pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Kasih Bu. Sapuan belum Kasih Bu. Belum, Bu. untuk live. Bentar saya cek lagi. Iya, Bu. Sama Bu, kali saya berdua, Bu. Saya udah hadir nggak, Bu? Gimana, Man? Udah hadir nggak, Bu, saya? Kalau Iman sudah saya ini ya, sudah saya inputkan hadir. Iman aktif kan ya? Ya sama-sama. Terus ini cara ngedit gimana? Aduh. Oke. Ada lagi yang merasa belum saya presensikan ini? Ibu maaf mau nanya. Zakwa. Gali, ada nggak ya, Le? Hadir, Bu. Nih, Bu, kami berdua, Bu. Oh ya ampun. Pantesan sekali error semua. Iya, Bu. Sama. Ada Satu teropong lagi. nih, Bu. Apa? Udah aman sekarang, Bu. Iya. Oke, sudah saya presentasi. Sekarang satu lagi nih yang belum. Fauzi, Encep Anwar Fauzi hadir nggak ya, Dek? Di sini juga dia nggak chat itu. Encep Anwar Fauzi hadir? Kayaknya nggak ada ya. Oke, kayaknya cuma Fauzi yang nggak hadir di sini.
Kita simpan Makasih ya. ya, Bu. Bentar, Bu. Saya lagi nanyain. Iya, Wan. Iya. Silakan bisa live yang lain, coba Man tanyain Man. Mungkin error. Makasih, Bu. Iya, ini lagi Ya, ditelepon. sama-sama, Dek.